Pernah nggak kamu lagi bengong, lalu tiba-tiba pikiranmu loncat ke skenario paling buruk yang bisa terjadi? Misalnya, cuma karena teman nggak bales chat, kamu langsung mikir, jangan-jangan dia marah, apa aku salah ngomong? Atau dia udah nggak mau temenan lagi. Padahal bisa jadi dia cuma ketiduran atau lagi sibuk. Tapi otak kita udah bikin drama kayak film thriller psikologis. Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak dari kita pernah, atau bahkan sering, mengalami yang namanya overthinking dengan skenario terburuk. Kita membayangkan kemungkinan paling menyakitkan, paling memalukan, atau paling menakutkan. Bahkan sebelum hal itu benar-benar terjadi. Kenapa ya kita bisa kayak gitu? Kenapa otak kita suka banget ngajak berantem pakai imajinasi negatif? Untuk ngerti jawabannya, kita harus mundur jauh ke masa lalu. Zaman manusia masih hidup di gua dan harus berburu buat makan. Di masa itu, otak kita dikondisikan untuk selalu waspada terhadap bahaya. Kalau kamu terlalu santai, kamu bisa dimangsa binatang buas. Tapi kalau kamu mikir yang terburuk, misalnya, semak-semak itu kayaknya gerak deh. Jangan-jangan ada harimau. Kamu punya peluang lebih besar buat selamat. Jadi, kebiasaan mikir negatif itu dulunya alat bertahan hidup. Masalahnya, sekarang kita udah nggak hidup di hutan. Tapi otak kita masih pakai software lama. Bahayanya udah bukan harimau lagi, tapi email dari bos yang belum dibales, mantan yang nge-like story, atau dosen yang tiba-tiba ngajak ketemu. Kita hidup di dunia modern, tapi sistem alarm kita masih primitif. Nah, inilah yang disebut oleh para ahli sebagai negativity bias. Kecenderungan otak manusia untuk lebih fokus pada hal-hal negatif, karena itu dianggap lebih penting untuk kelangsungan hidup. Otak kita lebih cepat panik, lebih sensitif terhadap ancaman, dan lebih gampang bikin asumsi buruk. Meskipun kenyataannya belum tentu begitu. Tapi bukan cuma itu. Skenario terburuk juga sering muncul karena satu hal. Kita pengen punya kendali. Iya, dengan membayangkan yang terburuk, kita merasa lebih siap. Kayak, kalau nanti ditolak, aku udah siap. Atau, kalau gagal, ya udah, aku udah kebayang. Ini semacam bentuk self-defense. Pertahanan diri, biar kalau hal buruk itu beneran kejadian, kita nggak kaget. Tapi sayangnya, hal itu justru menyiksa kita dua kali. Pertama, kita udah ngerasain sakitnya di kepala, padahal kejadiannya belum tentu nyata. Kedua, kalau itu nggak terjadi, kita capek sendiri gara-gara mikirin hal yang sia-sia. Kadang, kita malah jadi nggak berani ngambil langkah apa-apa. Karena otak udah bilang duluan, ngapain dicoba, nanti gagal. Padahal belum tentu. Pikiran negatif itu seperti hantu. Makin dihindari, makin besar. Tapi kalau kita berani nengok, mungkin dia cuma bayangan kecil dari rasa takut yang belum kita kenali. Terus, apa penyebab lainnya? Salah satunya adalah pengalaman masa lalu. Kalau kamu pernah punya pengalaman buruk, misalnya pernah ditolak, pernah dihina, atau pernah gagal, otak akan menyimpannya sebagai pelajaran hidup. Tapi seringkali, pelajaran itu berubah jadi trauma yang membatasi. Jadi tiap kali kamu mau melangkah, suara dari masa lalu berbisik, "Jangan, nanti kamu sakit lagi." Padahal, luka lama bukan ramalan masa depan. Tapi otak kita yang ingin melindungi justru menakut-nakuti kita. Belum lagi, di era sekarang kita hidup dalam tekanan sosial yang luar biasa. Media sosial bikin kita merasa harus sempurna setiap saat. Sekali salah langkah, kita takut dipermalukan, takut dijudge, takut gak sesuai ekspektasi. Maka dari itu, kita bikin skenario terburuk duluan, supaya kalau orang lain nyakitin kita udah siap duluan. Tapi itu bukan siap, itu lelah.
Kita capek, hidup dalam mode bertahan terus-menerus. Terus, gimana cara ngatasinnya? Pertama, sadari dan beri nama pikiranmu. Kalau kamu mulai mikir negatif, berhenti sejenak. Katakan dalam hati, "Oke, ini cuma pikiran, bukan fakta." Dengan memberi jarak antara kamu dan pikiranmu, kamu nggak lagi tenggelam di dalamnya. Kedua, tantang pikiran itu. Tanya ke diri sendiri, apa bukti nyata bahwa ini akan terjadi? Apa kemungkinan lain yang lebih logis? Latih dirimu untuk nggak langsung percaya sama pikiran pertama yang muncul. Ketiga, tulis semuanya. Kadang, pikiran negatif itu terasa besar karena muter terus di kepala. Tapi begitu ditulis, kita bisa melihatnya dari perspektif lain. Ternyata, nggak semenakutkan itu. Keempat, fokus ke masa kini. Skenario terburuk sering muncul karena kita terlalu mikirin masa depan. Padahal saat ini, detik ini, belum tentu buruk. Ambil napas, rasakan sekelilingmu. Lihat kenyataan, bukan asumsi. Kelima, terima bahwa ketidakpastian itu bagian dari hidup. Kita nggak bisa kontrol semua hal, tapi kita bisa belajar berdamai. Kadang, keberanian bukan soal yakin semuanya akan baik-baik saja, tapi berani melangkah, meski belum tahu hasilnya apa. Terakhir, ingat ini. Pikiranmu bukan musuhmu. Dia cuma ingin melindungi, tapi kadang perlindungan itu berlebihan. Jadi bukan diusir, tapi diajak ngobrol baik-baik. Makasih ya udah ngingetin, tapi aku bisa handle ini. Hidup ini bukan tentang menghindari semua yang menakutkan, tapi tentang belajar berjalan meski rasa takut ikut menemani. Dan mungkin, saat kita berhenti bertarung dengan pikiran sendiri, kita bisa mulai benar-benar hidup. Kamu nggak sendirian, kamu cukup, dan kamu mampu. Terima kasih udah dengerin. Sampai ketemu di episode Teman Mikir berikutnya.